Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Joyo Santri Adventure, selamat datang di channel Joyo Santri Adventure. Oke, pada video kali ini kita akan ngaji bersama Gus Kausar, ya, Kiai muda yang karismatik luar biasa, alim alamah. Oke, kita simak, ada beberapa hal yang perlu kita cermati dan perlu kita kulik lebih dalam lagi, kita sebagai santri yang ngaji. Oke, seperti apa yang akan perlu kita simak. Itu sehat Mas Ikdam itu. Mas Ikdam itu termasuk ketololannya adalah awakmu gak oleh muni ngono kuwi, adalah terlalu cintanya Mas Ikdam terhadap jamaah Sabilit Taubah. Itu salah satu ketololannya. Dimanapun rasa cinta pasti akan menyiksa. Semakin kamu cinta, semakin kamu tersiksa. Orang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala merelakan dirinya untuk tersiksa setiap hari dengan melakukan ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan, di mana semua yang lain pada tidur, nonton bola, nonton Liga Champion, delok YouTube, delok TikTok, dia akan bangun, kemudian wudhu di masa-masa yang sangat dingin, kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keseksa, Pak. Kayak jenengan lah, Pak, saking cintamu kambe ibu-ibu, super. Ya wis gak terus nih, kasih terus. Mulai bahaya iki. Iya. Kasih terus. Pokoknya ibu-ibu top. Top. Wes gak ono salahe, los. Tanpa hisap. Aduh. Ya ampun Bu, wis pokoke pratel kula musuh jenengan. Makanya aku mau ning Sidoarjo, kula cerita. Kula kan Sidoarjo to, Pak. Kula Sidoarjo cerita. Sudahlah, ibu-ibu itu mau melakukan apa saja bebas itu. Tidak apa-apa, bebas. Bebas. Karena tidak ada satupun orang hebat yang kemudian tidak dilahirkan dari ibu-ibu. Pun jasa jenengan pun masya Allah pun pokoknya sip. Pun jelas bebas. Artinya jenengan tidak mungkin kemudian kita nilai hanya dengan sekedar jenengan riting kiri kemudian tahu-tahu belok kanan. Tidak, jenengan jauh lebih hebat daripada itu semua. Pun pokoknya top. Wes oke, mau temu di cerita. Jangankan sekedar belok kanan secara mendadak. Bahkan Kanjeng Nabi niku, ana awwalu may yaftahu babal jannah. Aku itu orang pertama kali mlebu surga dan saya yang pegang kuncinya. Saya yang buka pintu pertama kali, tapi tahu-tahu saya disalib oleh ibu-ibu. Kan biyen ibu-ibu iku mesti ngono kuwi. Aku iku penak-penak di patwal. Patwal itu cukup bahaya. Wes, nek wong wani nyedek iki enek. Ibu-ibu dengan tenangnya tahu-tahu berada di tengah patwal dan mobil saya. Kambek supirku arep dibel. Ojo. Tenan ojo. Semakin mobil semakin menakutkan bagi kita semua. Sudah. Los. Wes terserah. Ibu-ibu arep piye pun terserah. Baik, Gus Kausar mengucapkan kata-kata ketololan dari Mas Ikdam ini adalah terlalu cinta terhadap Sabilit Taubah. Jadi mengucapkan seperti itu, sekali lagi, ini ada makomnya dan nggak bisa semua orang asal menirukan Gus Kausar tadi. Kenapa beliau bisa gitu? Karena beliau itu guru nih. Jadi guru sama santri kadang mengucap seperti itu, ya. Saya sudah pernah menyampaikan di sebelumnya. Kadang karena rasa cinta, karena itu sampai mengucapkan itu. Bahkan Gus Idam sering mengucapkan di jamaahnya itu, wah dasar jamaah tolol, dengan jamaahnya sendiri mengucapkan itu. Nah, kalau orang kok tahu-tahu datang walaupun pinter, walaupun alim, bahkan alim pol, tahu-tahu datang ke majelis beliau terus mengucapkan hal yang sama, itu tidak bisa. Karena apa? Karena ya tadi tidak ada makom di situ, tidak ada proses bangun kedekatan, kemudian komunikasi yang berkesinambungan sejak awal, ya, sejak dulu pembentukan awalnya seperti apa. Jadi
karena saking dekatnya, seperti kita kalau berkawan, saking akrabnya itu kan datang kadang ketemu kalimat-kalimatnya misuh-misuh. Karena apa? Karena saking dekatnya. Dan itu bisa ditiru ya kalau berada di makom yang sama, karena memiliki kedekatan, memiliki komunikasi yang sama, jadi baru bisa bisa ngikuti ucapan itu. Gus Kausar sama jamaahnya Gus Idam bilang, wah tolol ya. Itu mas apa, di hati itu aman ya, di hati para pendengar tuh aman. Tapi kalau orang lain mengucapkan hal yang sama, masalah ya, masalah. Karena apa? Nggak bangun apa-apa di komunitas jamaah itu, tahu-tahu mengikuti kata-kata yang sama gitu ya. Jadi ilmunya saja yang diserap, tapi yang hal seperti itu kalau mau nyontoh itu proses yang panjang. Jadi itu bukan masalah baik atau buruk atau gimana, tapi sekali lagi itu proses yang panjang, bisa seperti itu. Oke, kemudian satu lagi tadi tersiksa, istilahnya orang cinta itu tersiksa. Di kesempatan lain saya pernah mendengar bahwa gini, kalau orang yang cinta itu dia tersandra ya. Jadi bukan tersiksa tapi tersandra. Misalkan orang mencintai seorang wanita, jadi dia tuh begitu wanitanya itu minta, Mas atau Pak belikan apa, minta apa, atau dianterin kemana, maka dia pasti akan selalu mengiyakan. Jadi apa istilahnya, tersandra, dan mengiyakan, mengantarnya pun dengan senang hati, bahkan tidak merasa tersakiti ya, tapi dengan senang hati. Orang yang mencintai Allah juga gitu, dia tersandra, mau gimana aja akhirnya kembali lagi kepada Allah, mau apa-apa lagi kembali kepada Allah, melakukan ibadah apa itu, dan itu pun kalau sudah sampai makomnya itu makom cinta ya, melakukannya itu bahkan dengan nikmat, dengan sangat nyaman. Kalau ada apa-apa kemana itu rasanya nggak tenang, nggak nyaman kalau belum ketemu pujaannya, kekasihnya, belum ketemu Allah, belum ketemu pujaan hatinya. Jadi tersandra, mau kemana aja dia akan kembali lagi tersandra, dan melakukannya pun dengan senang hati ya. Jadi ya itu istilah saja, tapi pemaknaannya ke arah sana. Oke, gitu. Jangan lupa bahagia, ucapan alhamdulillahirobbilalamin, karena ucapan itu akan menyempurnakan nikmat dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bahagia, ngaji terus, semoga kita makin tambah mantap keimanan dan ketakwaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.